Pak Jokowi hebat karena ada buzzer influence yang terus memuji-muji Pak Jokowi, mengaburkan fakta, menawarkan ilusi, dan menghancurkan orang-orang yang berbeda pendapat. Hebatnya cuma di mata buzzer doang, bukan di mata rakyat Indonesia. Senada dengan RR soal buzzer RP, Saiful Anam mengatakan, pemilik kekuasaan sudah bingung tutupi bobroknya pemerintah. Bangsa kita ini sudah terlalu pabalietnya bahasa Sundanya. Iya. Udah terlalu kacau. Kalau hanya bangkit aja nggak bisa. Karena tikusnya banyak. Agenda setting, bikin agenda setting bahwa dia berzolimi gitu loh. Jadi jangan kaget loh, sekarang itu kadang-kadang seolah-olah bahwa dia menyampaikan isu ini, nanti temannya sendiri yang counter. Padahal itu sengaja dibuat di sosial media. Di dunia politik, peran mereka memainkan isu dan pencitraan politisi di media sosial. Kalau saya sendiri awalnya itu senang. Kenapa senang? Satu, mungkin dari sisi gaji juga cukup gede lah untuk anak seumuran saya. Terus yang kedua itu adalah saya bisa tahu kondisi politik itu langsung dari ring pertama. Jadi kalau orang misalnya sampai ini cuma ngomong ini tuh kayak gini, ini kayak gini, kayak gitu. Tapi saya sering, gara-gara saya jadi buzzer, saya sering kayak diajak rapat atau diundang untuk mereka kayak konsolidasi bareng apa, dan itu tuh kadang-kadang yang datang ya orang-orang yang ada di ring pertama yang melakukan itu. Baik pihak pemerintah maupun pihak-pihak lain yang punya kepentingan politik itu sedang bertarung sangat keras ya untuk membentuk opini publik lewat media-media yang lebih konvensional. Nah, ini dirasa belum cukup, maka buzzer itu kemudian digunakan. Sepakat dengan RR, Rektor Musni Umar mengatakan, buzzer RP merusak dan menghancurkan demokrasi. Titip buzzernya harus betul-betul ditertibkan. Itu merusak ruang publik, itu membuat kita jadi takut untuk bersuara karena serangannya luar biasa. Ayo Pak Jokowi, hidupkan ruang publik yang sehat, hidupkan demokrasi yang sehat. Dengan kritik itu sehat, kritik itu vitamin. Dan Partai Keadilan Sejahtera komitmen menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif. Terima kasih. Sepakat dengan RR, Rektor Musni Umar mengatakan, buzzer RP merusak dan menghancurkan demokrasi. Gelora.com. Keberadaan pendengung atau buzzer bayaran di jagat maya merupakan sampah demokrasi. Demikian disampaikan Rektor Universitas Ibnu Khaldun Jakarta Profesor Musni Umar. Saya sependapat dengan Dr. Rizal Ramli bahwa buzzer RP adalah sampah demokrasi, merusak dan menghancurkan demokrasi, kata Musni Umar. Dia mengaku tidak habis pikir dengan fenomena ini. Saya prihatin ada anak bangsa mencari nafkah dari memfitnah, menjelek-jelekan dan membuli. Sebut dia lewat akun @musniumar. Sekarang yang paling banyak difitnah Anies Baswedan, padahal Anies tidak pernah ganggu mereka, sambung Musni Umar melanjutkan. Tokoh bangsa Dr. Rizal Ramli sebelumnya menyebutkan buzzer RP adalah sampah demokrasi. Bahkan mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu mengatakan jumlah buzzer RP yang membela kepentingan rezim mencapai 100.000 orang atau akun, 1 juta tweets, IG, Facebook per hari. Mereka digerakkan oleh pembina di influencer RP. Keberadaan buzzer RP tersebut menyerang setiap orang yang memberikan kritik ke pemerintah atau memuji para donaturnya. Menurut RR, kondisi seperti ini merupakan demokrasi sampah, seolah-olah pejabat yang dibela punya prestasi nyatanya minim, bahkan terlibat kasus korupsi. Senada dengan RR soal buzzer RP, Saiful Anam mengatakan, pemilik kekuasaan sudah bingung tutupi bobroknya pemerintah. Gelora.com. Pendengung pemerintah di jagat media sosial atau populer disebut buzzer RP memang bertugas menutupi kebobrokan jualan pemerintahan. Begitu pakar politik dan hukum Universitas Nasional atau UNAS Saiful Anam mengomentari pernyataan ex-Menko
Ekuin era Presiden Gus Dur Dr. Rizal Ramli yang menyebut keberadaan jutaan buzzer RP di medsos adalah sampah demokrasi. Saya kira sangat betul apa yang dikatakan Rizal Ramli, karena kita lihat pemilik kekuasaan sudah mulai kebingungan mencari jalan keluar dalam upaya menghadapi persoalan bangsa, ujar kepada kantor berita politik Ermol pada Rabu. Sehingga buzzerlah yang dikontrak untuk menutupi segala kekurangan dan bobroknya jalannya pemerintahan, sambungnya. Saiful menyatakan dukungannya atas ajakan Rizal Ramli yang meminta masyarakat melawan balik buzzer RP dengan menjadi pengkritik yang konstruktif karena menurutnya mengkritik merupakan tugas mulia yang bisa dilakukan masyarakat melalui kanal-kanal informasi dan media. Kita tidak bisa hanya berpangku tangan kepada pemerintah, apalagi DPR kita yang justru lebih banyak mendukung jalannya pemerintahan. Mereka enggan untuk mengaspirasikan kepentingan rakyat, jelas Saiful. Maka sangat tepat apabila medsos di samping pers merupakan bagian dari pilar demokrasi dalam era kemajuan teknologi informasi. Untuk dikelilingi oleh orang pintar dan hebat. Itu juga ilmunya Pak Harto. Iya. Pak Harto pendidikannya cuma SD. Walaupun pengalamannya pernah jadi komandan, mayor sampai jenderal. Tapi dia tahu diri. Dia nggak nguasain ekonomi, nggak nguasain politik, antropologi. Dia dikelilingi oleh profesor-profesor pintar. Ada Profesor Wijoyo, Ali Wardana dalam ekonomi dan lain-lain. Di dalam bidang sosiologi ada Profesor Kuncharaningrat. Iya. Dalam bidang antropologi, kebalik saya, sosiologi Selo Sumarjan, Profesor. Iya. Dalam bidang antropologi ada Kuncharaningrat yang kasih suggestion sama Pak Harto, hati-hati lo, jangan ganggu suku sama agama. Jadi Soeharto dikelilingi oleh orang pintar dan dia nggak minder, karena dia tahu aku kok yang pemimpin, aku yang presiden. Kamu orang pintar kasih nasihat sama saya, Dia kasih ya? saran, tapi saya mutusin. Sekali saya putusin, kamu mesti ikut. Itu kan kelasnya pemimpin gitu. Lah kalau pemimpin takut sama orang pintar, emang cocoknya cuma jadi wali kota gitu lah. Oke Bang Rizal, my last question. Ini kan ruwet ya Bang pendidikan kita ini. So where to start Bang, if you want to make this better? Ya saya nggak tahu ya dengan Nadine kayak gini. Ini kan udah 2 tahun, he going nowhere. Replace him? Ya jangan-jangan pertanyaannya lebih besar karena ini terjadi sama menteri-menteri yang lain juga kan. Oh oke. Iya kan? Kan menteri-menterinya, iya kan? Prestasi kagak ada, kekayaannya banyak. Hutang Kalaupun bikin kebijakan kebalik-balik. Tapi sumber masalahnya kan presiden yang milih. Oke. Jadi memang kita barangkali mesti mikir dan mungkin juga kasih nasihat baik-baik Pak Jokowi. Mungkin lebih baik kalau Pak Jokowi legowo, mundurin diri, kasihlah kesempatan yang lebih hebat buat pimpin Indonesia. Oke. Ya, kasihan rakyat kita. Ya, kasihan juga Mas Jokowi, cuman buat jadi bahan ledekan aja lama-lama. Ya, karena sekarang media, sosial media nggak simpati lagi sama dia, beda sama awal-awal dia jadi presiden. Dia itu the media darling. Semua dimuat apapun. Hari ini kan nggak ada bahan bercandaan, bahan ledekan. Dimuat sih Bang, tapi dari Dimuat, sisi iya, dari sisi ngelecehin. Iya. Ya, jadi Pak Jokowi lihat itu saya kasihan, lebih bagus mundur baik-baik dengan apa? Dengan hormat, kasih kesempatan yang lebih mampu buat kelola Indonesia, menyelesaikan masalah-masalah ini. Kasihan rakyat Indonesia dikorbanin 2 tahun ini kan udah hancur-hancuran. Masa mau ditambahin lagi 3 tahun? Ya. Siap. Dan itu juga menghindari konsekuensinya, karena kalau nanti rakyat marah, ingat di Korea kan? Iya. 3 presiden, 3-3-nya mantan jenderal masuk penjara semua. Ya, kita kan nggak kepengen itu terjadi. Iya. Iya kan? Tapi untuk itu menteri introspeksi, udahlah, Pak Jokowi hebat karena ada buzzer influence yang terus memuji-muji Pak Jokowi, mengaburkan fakta, menawarkan ilusi, dan menghancurkan orang-orang yang berbeda pendapat. Hebatnya cuma di mata buzzer doang,
bukan di mata rakyat Indonesia. Jadi saya mohon maaf, sebaiknya Mas Jokowi ngundurin diri lah. Ya, terima kasih. Oke, baik Bang Rizal.